Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a kunna gharibah. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. Di mana 6 perkara tersebut apabila terjadi, maka kunna, ada pun 6 perkara gharibatun, yaitu melas. Sedih. Gharibah itu melas, mancah, asing. Jadi sabdanya Rasulullah, ada 6 perkara, apabila ada 6 perkara tersebut terjadi 6 perkara, maka itu dinamakan asing atau melas, sedih agama tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya jauh dari kepantasan, tak pantas maksudnya. Pertama apa? Pertama, gharibatun fi sittati mawdi'a. Kunna gharibatun fi sittati mawdi'a. Asing, melas, sedih, tak pantas fi sittati mawdi'a, dalam 6 pertempat. Pertama, al-masjidu gharibun. Masjid itu sedih. Masjid itu melas. Walaupun masjid dibangun, masjidnya megah, masjid itu melas, sedih, asing masjid tersebut. Fima baina qaumin la yusalluna fi. Apabila masjid berada di dalam satu kaumnya tidak sholat di masjid. Itu yang pertama. Sedih, melas, tak pantas bagi manusia serius maksudnya. Pertama, masjid apabila ada pada suatu kaumnya tidak sholat di masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sabdanya Rasulullah. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fih. Itu yang pertama. Nomor 2, wal mushafu gharibun. Nomor 2 itu mushaf. Mushaf itu apa? Yang dinamakan mushaf, lampiran-lampiran Al-Qur'an. Jusan, 1 juz, 2 juz, itu namanya mushaf. Kalau udah terbentuk 30 itu bukan mushaf, itu namanya Al-Qur'an. Yang dinamakan mushaf seperti jusan, entah 3 lembar, entah 1 juz, 2 juz, kan itu namanya mushaf. Nomor 2, sabdanya Rasulullah, al-mushafu gharibun. Mushaf tersebut itu sedih, asing, sangat merasa asing. Fi manzili qaumin, apabila mushaf tersebut ada di rumahnya kaum. La yaqra'una fi, di mana kaum tersebut tidak mau membacanya. Ada mushaf, ada hataman, ada muqaddaman di rumahnya. Di rumahnya ya, umpama ada di rumah saya. Mushafnya tidak dibaca-baca. Itu asing itu. Sedih Quran tersebut. Artinya tidak pantas bagi manusia itu yang bisa menyedihkan Al-Quran. Nomor 2, wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Nomor 2, mushaf apabila ada di rumah kaum, mushaf tersebut diabaikan begitu saja alias tidak dibaca, maka mushaf tersebut yaitu asing. Sedih. Walaupun ada di rumah kita, tapi dia asing, mancah, sedih. Ada sejauh maksudnya nikah. Walantai ikutek. Nomor 3, wal Qur'anu gharibun. Nomor 3, Quran. Berarti 30 juz. Jadi mushaf itu berbeda dengan Al-Quran, beda. Kalau Al-Quran, yang dinamakan Al-Quran itu bentuknya 30 juz. Itu namanya Al-Quran. Kalau per juz, 1 juz kah, 2 juz muqaddaman, itu kalau diambil 1 juznya itu dinamakan mushaf. Atau ada 3 lembar Quran, itu namanya mushaf. Tapi tetap firmannya Allah. Tapi bahasanya itu bahasa mushaf. Namanya mushaf. Nomor 3, sabdanya Rasulullah, wal Qur'anu gharibun. Quran itu sedih. Quran itu melas. Quran itu terasa terasing. Walaupun dijaga Quran, walaupun disimpan Al-Quran di lemari Al-Quran, umpama saya punya Al-Quran disimpan di lemari, dikasih minyak, dielap,
Kapan sedihnya Al-Quran? Fi jawfil fasiki, apabila ada di dalamnya orang-orang fasik. Jadi apabila Al-Quran tersebut ada di hatinya orang-orang fasik, Quran bisa sedih. Baik itu orang hafal Quran tapi tidak mengamalkan ke ilmunya, tidak mengamalkan ke Al-Quran, atau seumpama di rumahnya ada Al-Quran tidak dibaca-baca Quran, atau seumpama orang itu hafal tahu dengan maknanya Al-Quran tapi tidak diamalkan, itu juga asing, sedih, melas. Jadi Quran tersebut yang tidak asing, tidak terasa asing apabila Quran diamalkan. Apabila Quran dibaca. Kalau Quran ada di rumah kita, kita biarkan begitu saja. Andai kata kita punya tamu, umpama tamu, tak ingin sekali, sedih juga kita. Sedih. Umpama abang itu ke rumah saya, diam, tak ngomong-ngomong saya, pasti dia merasa terasing. Apalagi apalagi Al-Quran. Ini manusianya, umpama saya ke rumah abang sekarang, abang tidak ngomong sama sekali, walaupun tetangga saya, walaupun kenal saya, tapi saya terasa asing, sedih saya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang nomor 3. Makanya kalau kita ada hafal Quran, kita baca. Kalau di rumah kita ada Al-Quran, kita baca. Walaupun jarang-jarang tetap baca. Walaupun memang tidak bisa tiap malam, 1 minggu 1 kali. Enggak bisa 1 minggu 1 kali, 1 bulan. Nah, baik itu bentuk mushaf ataupun itu bentuk Al-Quran. Baca. Biar tidak terasing Al-Quran tersebut. Nomor 3. Nomor 4. Wal mar'atul muslimatus salihatu. Nomor 4. Wanita yang muslimah. Wanita yang baik, wanita yang soleha, ataupun pria, seorang laki-laki muslim, seorang laki-laki soleh, dia gharibun, yaitu terasa asing. Orang soleh itu apa? Dinamakan orang soleh atau soleha, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulullah. Itu namanya orang soleh. Orang yang soleh itu orang yang patuh, al-muti lillahi wa lirrasuli, yang dinamakan orang soleh, orang yang patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah dan kaji Nabi Muhammad SAW. Apabila ada orang seperti itu predikatnya di sisi Allah, makomnya di sisi Allah, itu orang soleh. Artinya mengerjakan perintah Allah, mengerjakan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Allah dan kaji Nabi Muhammad SAW. Itu namanya orang soleh. Artinya baik. Yang nomor 4, apabila wanita muslimah, wanita soleh, ataupun sebaliknya, sekarang ada pria soleh, ada pria itu muslim soleh, bagus, akan terasa asing, melas, sedih. Gharibunnya itu sedih, melas. Fi yadi rajulin dhalimin, yang ada di kekuasaan seorang laki yang zalim. Maksudnya begini, ada seorang wanita baik, ada wanita itu sholat, wanitanya puasa, ada seorang wanita tersebut yang muslim, yaitu melakukan perintah Allah, tapi dia punya suami yang tidak sholat, punya suami yang tidak patuh kepada Allah. Orang wanita tersebut sedih, terasing. Sebaliknya, atau sebaliknya, ada pria, lelaki itu punya istri, istrinya tidak sholat-sholat, prianya, suaminya sholat, suaminya ke pengajian, suaminya sholawatan umpama, suaminya puasa, tapi istrinya tidak seperti itu. Istrinya tidak puasa, suaminya sholat, istrinya tidak puasa. Itu juga terasing, asing laki-laki, sedih laki-laki tersebut, melas, karena tidak sealur, tak sejalan, tak seirama. Baik itu laki-laki yang terjadi soleh ataupun perempuan. Perempuannya baik, soleha, tapi tidak punya suami yang soleh, sakit dia.
pikirannya sakit, hatinya sakit, terasing, teramat dia asing. Mungkin dia bisa makan bersama tapi ruhaninya tetap beda. Kan tidak sejalan. Tidak sejalan. Makanya semoga kita semua punya istri solehah, solehat. Amin Allahumma. Dan begitu juga yang wanita-wanita punya suami yang soleh, solihin. Amin Allahumma. Amin. Biar sejalan. Kalau suaminya puasa, istrinya puasa, enak itu. Kalau suaminya seumpama ke pengajian, istrinya ke pengajian, enak itu. Kalau suaminya seumpama sholat, puasa, sama-sama, itu enak. Jadi seumpama beda yang suami ke barat, istri ke timur. Itu namanya termasuk asing. Karena tak sejalan, karena bagi lebih-lebih yaitu suami. Kalau suaminya soleh mungkin masih berani. Sholat dek, marah masih berani. Tapi sebaliknya kalau sekarang istrinya yang soleha, istrinya yang sholat, istrinya yang puasa, istrinya yang mengaji, suaminya tidak ngaji-ngaji. Ini sakit ini. Yang mau kasih nasihat takut kena marah. Yang mau ngajak kebaikan takut dibentak-bentak oleh suami. Nah, makanya kita jangan nanti, jangan lelah untuk berdoa. Salah satu konsep, resep dari Allah untuk kita punya istri soleha ataupun untuk mempunyai suami yang soleh, memperbanyaklah kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mene baca tu ke waris andi laki soleh, kandi bini soleha itu. Jadi bisa amal laki. Baca sebelum kita nikah, baca itu kewaris kandi istri kita kewaris soleha, istri kita kewaris arok torok perintah Allah dan Rasulullah. Ataupun sebaliknya, si ibu-ibu umpama punya suami beleng, jarang pulang, jarang sholat, jarang puasa, memperbanyaklah ibu-ibu membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, ini kan ada 6 perkara sabdanya Rasulullah. Ada 6 perkara. Yang nomor sekarang yang nomor 5. Nomor 5, warajulul muslimu salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin. Ini sebaliknya. Sebaliknya tadi ini. Nomor 5, seorang laki-laki baik, seorang laki-laki muslim, seorang laki-laki soleh, dia asing. Terasa asing. Terasa melesah andi bini tak bagus. Cek sedina andi bini tak bagus, tak mau turun bengkes. Bengkes si bini semua. Tak mau turun dah. Selaki solat, si bini tak solat. Naudzubillah. Sebab kegelak ni kan. Jadi belas dengan laki ni tak kena tenang. Karena tidak sejalan masalah. Setenang itu harus sejalan. Itu bukan berarti orang suami istri itu ada di rumahnya, dia jalan-jalan. Dia bisa belum tentu sejalan dia. Yang paling tahu tentang rumah tangga itu suaminya, istrinya. Jadi yang nomor 5, salah satu yaitu melas, sedih, tidak bahagia, menderita, batin bisa jadi atau pikiran. Apabila seorang laki-laki soleh, laki-laki baik, yaitu punya istri yang tidak soleha ini maksudnya. Sebaliknya ini. Nah, Allah. Warrajulul muslimus salihu gharibun fi yadi mur'atin radiyatin. Nah, apabila mempunyai seorang laki-laki apabila mempunyai istri yang tidak baik, tingkahnya, akhlaknya tidak baik, maka laki-laki tersebut merupakan asing. Melas, asik orang mancah. Kopi menakin minta. Kan seakan-akan orang itu, seakan-akan orang tangkap. Padahal itu satu rumah dengan kita. Allah, makanya terus kita
Kalau kita cinta sama istri kita, terus kita nasihatin, kita ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau seorang laki-laki cinta sama istrinya, ajak dia patuh kepada Allah dan Rasulullah. Ajak dia ibadah kepada Allah dan tunduk kepada Allah dan Rasulullah. Karena seorang istri itu tanggung jawab dari dunia ke akhirat, tanggung jawab suami. Yang ditanya pertama itu bukan siapa, tapi yang ditanya pertama itu kita sebagai laki-laki. Mengapa istri kamu kok tidak bisa ngaji? Apa tidak diajar oleh sampian? Ditanya nanti. Mengapa istri sampian kok tidak pakai kerudung? Kentek belaya. Kita suami yang dia akan ditanya pertama. Istri nomor 2. Mengapa istri sampian kok keluyuran dulu di dunia? Kentak ya ceri bikan sampian. Yang laki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti. Makanya kita kita semampu kita kasih nasihat. Yang penting kita ajak, yang penting kita menyampaikan kebaikan. Ikut tidaknya itu kembali taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita coba menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Oh abang pulang, kasih tahu isi pengajian, begini dek, begini. Ikut ataupun tidak itu urusan dia, urusan Allah. Paling tidak kewajiban kita gugur sebagai ayo dek solat dek. Andai kita tidak solat, itu bukan urusan sampian. Nanti di akhirat bisa ditanya, mengapa istri kamu tidak solat? Dulu udah malaikat, dulu udah saya suruh solat Allah tiap hari ya Allah. Suruh ngaji, suruh baca sholawat, suruh puasa, tapi dia tidak mau ikut-ikut ya Allah. Ya udah lepas. Tapi sebaliknya, kalau kita diam dan tidak suruh-suruh umpama, maka nanti terlibat. Walaupun kita andai kata kita selamat, kita tetap terlibat dikarenakan dosanya istri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah, ya nasihatin. Begitu juga seumpama ibu-ibu punya suami yang kurang baik, tidak soleh, yaitu kasih tahu juga. Kasih tahu, ayo sholat Pak. Ayo Pak, kita puasa. Nah, karena dinamakan suami istri itu saling mengingati di antara satu sama yang lain. Itu namanya kalau seumpama kita sholat, istri kita sholat, insya Allah itu namanya cinta dunia, dari dunia sampai ke akhirat. Kalau seumpama kita sholat, istri kita biarkan tidak sholat, kita puasa, istri kita dibiarkan tidak puasa, itu cuma cinta dunia itu. Kenapa? Nanti di akhirat dia jadi musuh kita. Allah, alhamdulillah. Yang terakhir, yaitu merupakan tangga yang nomor 6. Daripada sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Yang terakhir itu orang alim, ada santri, ada ustadz, ada kiai, ada di kalangan habaib, alim mereka. Terus gharibun itu jadi melas. Jadi sangat asing rasanya. Baina qaumin, apabila dia ada di antara kaum la yastami'una ilaihi, yang kaumnya tidak mau mendengarkan. Disuruh ngaji tidak ngaji, disuruh ke masjid tidak mau ke masjid. Pada itu alim umpama tidak mau mendengarkan, berarti orang alim tersebut melas, sedih, itu namanya. Terasa asing, terasa perengken ti amancana. Yang terakhir, orang awal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Orang alim yaitu asing. Macam orang mancang, walaupun dia bermukim, walaupun dia asli orang situ juga, baina qaumin la yastami'una ilaihi, apabila orang alim tersebut hidup berada di antara satu golongan, satu kelompok, satu tempat, la yastami'una ilaihi, yang kaum-kaumnya tidak mau mendengarkan. Disuruh sholat, tidak mendengarkan. Disuruh pergi pengajian, tidak mau. Disuruh baca sholawatan, tidak mau. Suruh ngumpul-ngumpul, tidak mau. Itu sedih itu.
Seakan-akan itu namanya tidak diperlukan. Padahal dia wajib. Dia orang-orang yang tidak tahu wajib bertanya kepada orang-orang yang alim. Nah, sementara dia tidak dibutuhkan sama sekali. Berarti kan sedih. Walaupun dia bermukim di tempat itu. Ya alhamdulillah di sini masih ada kegiatan. Semoga barokah manfaat kepada kita, kepada anak istri kita, kepada keturunan kita sampai hari kiamat. Semoga adanya pengajian ini barokah, manfaat umat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.